Jumpa di podcast aku, senang sekali akhirnya setelah cukup lama ya, dan sempat viral beliau ya, banyak hal yang bukan cuma sekedar keviralan aja, tapi banyak hal yang mungkin bisa didiskusikan bersama dengan seseorang yang sudah cukup lama aku kenal, tapi puji Tuhan baru hari ini akhirnya punya kesempatan untuk bisa mampir ke podcast aku. Please welcome on my podcast, Pastor Gilbert Lumohendang. Halo, Shalom. Haleluya. Haleluya. Itu ciri khasnya Pastor Gilbert ya. How are you, Pastor? Very good. Sehat ya? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Tapi kayaknya walaupun sehat, kayaknya body makin mengecil nih. Ya, makin hari turun makin naik. Turun naik. Kayak lift aja ya. Sempat lebih kurus daripada ini ya? Sempat lebih kurus. Paling tingginya 159. Pokoknya yang paling tinggi 159. Yang paling banyak dikenal itu waktu 159. Wow. Kita orang Manado bilang 3 karung tada. 3 karung tada. How did it feel? 159 tuh rasanya apa? Berasal itu, saya ini kebetulan suka olahraga. Jadi 159 tetap main tenis, tetap main bulu tangkis, gitu, santai gitu. Baru tahunya sadarnya waktu naik Gunung Sinai. Pas naik Gunung Sinai, kok tiba-tiba kan jam 2 pagi tuh, tiba-tiba kok kayak napas susah gitu. Terus karena biasanya naik tangga apa-apa lari aja gitu, santai aja gitu. Baru naik Gunung Sinai baru berasa. Ini kan berapa ribu anak tangga itu kan baru berasa. Kok susah gitu. Nah, baru dari situ mulai pikir untuk turun gitu. Baru Roh Kudus bicara di situ ya. Turunkan berat badan. Kaki kayaknya menjerit. Kaki udah menjerit ya. Paling berat berarti Pastor pernah berat badan 159. 159. Paling kecil pernah berapa? Pernah kurus loh. 98. Wow. Gitu. Jadi di rumah itu ada celana ukuran 54 sampai celana ukuran 39. Wow. Berarti segitu pernah beratnya, segitu juga pernah turunnya ya. Kalau waktu beratnya sampai seturun itu 90 something dari 159, apa yang dilakuin? Goyang itu nggak enak karena nggak tahu ya, kayaknya goyang gitu, kayak nggak asik lah gitu, makanya dinaikin sedikit lagi gitu. Berasa tuh di badan? Berasa banget ya. Waktu itu sebetulnya dietnya sih gampang aja. Apa tuh? Cuman itu aja. Jadi no karbo, no oil, sama no sweet gitu. Nah, ini 3. Lalu yang kedua 3 kali makan sehari. Lalu protein only gitu. Protein only. Terus do not mix your protein. Jadi kalau misalnya kita lagi makan seafood, jangan campur sama meat. Kalau kita lagi makan poultry, jangan campur sama seafood. Gitu. Nah, udah. Pokoknya 3 kali sehari, paginya telur. Nah, kalau ini meat, ini poultry. Ganti-gantian aja gitu. Kalau ini seafood, ini meat gitu. Ganti-gantian aja gitu. Jadi kemarin turun, dan harus tidur 8 jam. Tidur 8 jam. Itu the hardest part of my diet. Karena saya nggak pernah bisa tidur 8 jam gitu. Saya tidur, bukan susah tidur, saya tidur jam 1, saya bangun jam 4. Itu memang udah pola hidupnya gitu. Kenapa tidur jam 1 pagi, Pastor? Memang begitu, kebetulan kerjaannya banyak, yang dibaca banyak, yang dipersiapkan banyak gitu. Karena kerjaan. Iya, jadi dan memang udah terbentuk kan, orang bilang, tidur 3 jam 4 jam nggak pusing, Pak. Iya, memang tidur 8 jam itu yang bikin pusing. Karena biological time-nya udah kebiasaan ya. Dari lulus SMA memang udah begitu gitu. I see. Jadi Pastor itu turun berat badan secara signifikan karena cut carbs dan juga gula. Jadi bukan karena pikiran ya? Stres enggak ya? Aduh, I wish. Karena orang bilang kalau pikiran lo stres tuh cepet sekali loh. Ada 2. Ada orang karena pikiran tambah gemuk. Karena kalau semua orang pikiran tambah kurus, gampang, nggak ada dokter diet di muka bumi. Semua suruh mikir. Semua suruh mikir aja ya. Semua stres turun berat badannya. The cheapest way gitu kan, gitu. Mikirin bangsa negara, mikirin suaminya, mikirin istrinya, beres semua. Tapi kalau gitu Pastor, kalau when you have problem, stres, tipe yang makan atau tipe yang justru jadi turun badannya abis? Enggak, saya tuh kalau stres, saya tipikalnya tidur gitu. Karena saya ini manusia yang kalau saya pikirin nggak bisa gitu, saya tidur gitu. Saya nggak tahu kenapa, saya punya pemikiran sederhana. Saya pikir gini, manusia kalau tidur kan yang cuma tidur cuman fisiknya kan. Ada satu yang nggak bakal tidur, yaitu rohnya. Nggak mungkin roh tidur, bagaimana bisa roh tidur? Nah,
Kan Alkitab berkata, roh Tuhan menjaga roh kita. Oke. Jadi pemikiran saya nggak tahu tuh dari mana gitu. Jadi pokoknya saya kalau udah banyak yang saya mesti pikirin, banyak yang saya mesti hadapin, saya tidur aja gitu. Karena saya sebelum tidur saya bilang gini, Tuhan, saya pusing, saya mikir ini belum selesai. Sekarang saya tidur, biarlah roh Tuhan mengajari rohku. Gitu. Dan sering kali saya bangun pagi, terus tiba-tiba mikir gini, oh iya ya, kenapa nggak diginiin aja ya? Oh ya giniin aja gitu. Nah, saya percaya gitu, saya percaya benar. Orang yang kalau sebelum tidur mikir gitu, aduh masalah ini, bangun-bangun capek. Dan itu rasanya sih semua orang ngalamin gitu. Kalau dia banyak mikir gitu, bangun pagi tuh kayak capek gitu, kayak kesel gitu, kayak kayak cranky gitu. Tapi sebaliknya gitu, kalau kita sebelum tidur berserah, dengerin pujian, kayak doa, kayak mikir kebaikan Tuhan, udah. Terus kita minta biarlah roh Tuhan mengajari rohku gitu. Bangun pagi tuh kayak, oh iya, kenapa nggak diginiin aja ya? Dapat gitu. wisdom baru. Akhirnya dapat wisdom. Gitu. Itu yang selama ini hal yang paling praktis yang saya buat dalam hidup. Walaupun memang tidak selalu mudah ya pada saat kita, mungkin it sounds easier, theoreticalnya mungkin gampang kalau kita punya masalah and then we give it to God and then we go to sleep. Tapi mungkin ada banyak orang yang sekarang overthinker, ya. Apa-apa tuh pengen diselesaikan as soon as possible gitu kan. Jadi pada saat sebelum tidur seperti tadi Pastor bilang gitu, begitu bangun juga rasanya kok kayak nggak rest gitu. Iya, karena dia mikir. Karena terus dipikirin. Jadi ada filsuf yang bilang begini, anything yang you think before you sleep, dia akan berulang ketika engkau tidur gitu. Jadi misalnya yang terakhir kita pikirin gini, lu tuh orang kok tega banget sih sama gue, tuh orang kok jahat banget ya, tuh orang kok nyakitin gue banget gitu. Nah makanya banyak orang hari-hari ini tidur 6 jam, 8 jam, 9 jam, tapi tetap capek gitu. Karena itu yang berulang gitu. Nah, saya tuh diberitahu sama dokter saya waktu saya kelas 5 SD. Jadi saya waktu kelas 5 SD punya, dari kecil sih sebetulnya, tapi kelas 4, kelas 5 SD saya dikasih tahu. Kenapa? Penyakit saya, penyakit saraf otak. Jadi kemampuan saya, memori saya itu sangat rendah gitu. Sampai dokter bilang saya harus masuk nanti di sekolah luar biasa setelah SMP atau SMA gitu. Jadi itu membuat saya kalau pelajaran pertama, kedua nilainya agak lumayan. Tapi pelajaran ketiga, keempat nilainya pasti turun. Kenapa? Karena kemampuan otak, kemampuan ininya, memorinya tipis gitu, mungkin cuma 1 giga gitu, ya nggak bisa berpikir lama gitu. Nah, akhirnya dokternya bilang, penelitian terakhir bilang, segala sesuatu yang kamu pikirkan sebelum kamu tidur itu akan berulang. Jadi saya belajarnya jam 11 malam. Saya belajar jam 11 malam sampai jam 1 gitu, udah tuh saya tidur. Saya tidur, bangun pagi, kembali saya buat itu. Setelah saya doa, saya mulai baca lagi. Nah, itu bisa bertahan lebih lama daripada saya belajar jam 4 sore, jam 5 sore gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya baca buku-buku. Memang saya pelajari apapun yang dipikirkan orang di akhirnya, itu yang jadi terulang di tidurnya. Besok paginya. Ya, makanya saya sebelum tidur minimal mau dengerin apa kayak gitu, selalu saya ingat, oh ya Tuhan udah baik sama saya, udah semua, everything gonna be alright. Kita cuma hamba, udah kita nggak bisa ngatur apa-apa, segala sesuatu ada yang ngatur. Right. Jadi make sure is a very good lesson, teman-teman, pelajaran yang baik. Sebelum tidur ingat hal-hal yang baik, yang positif, supaya besok pagi we feel a lot fresher, ngerasa lebih fresh, ngerasa lebih enak tidurnya, karena apa yang dipikirkan terakhir biasanya terbawa pada saat kita bangun pagi. Pastor, kan Pastor Gilbert Lumondong ini adalah salah satu pastor atau pendeta yang cukup beberapa kali viral. Viral dalam arti could be good, could be agak bikin deg-degan nih gitu. Oke. Mungkin pengen ditanya ya, pas kemarin itu, pas yang viral kemarin deh, yang lumayan gede gitu viralnya. Yang mana nih? Yang kemarin deh, yang dikatakan mungkin pastor dianggap dalam membuat konten menyeberang ke tempat lain. Ya, for me kan we live and we learn ya. Bahkan dari kontennya pastor, saya juga belajar untuk sebagai konten creator apa sih do's and don'ts-nya. Karena kan kadang-kadang kita dalam membuat konten ya pasti ada keserimpetnya, dan selalu bisa belajar dari konten orang lain juga gitu. Pada saat itu terjadi, it went so viral, besar banget. How did you handle at that time? Jadi saya ini mulai khotbah
21 Juli 1984. 84. Jangan hitung umur ya jadinya. Jadi 21 Juli 84. Jadi saya tuh berarti 40 tahun ada dalam dunia pelayanan. Lalu kalau diketik mungkin di YouTube khotbah pendeta yang paling banyak saya gitu. Karena bukan karena saya lebih baik, bukan. Karena saya lebih lama dari yang lain gitu. Yang dulu sama-sama saya tahun 84 rata-rata udah meninggal sekarang gitu. Nah, tetapi yang sekarang sama-sama saya 84 masih SMP gitu, masih SMA atau mungkin belum jadi pendeta gitu kan gitu. Nah, jadi saya pertama kali di RCTI dulu belum ada yang namanya YouTube, belum ada yang namanya apapun. Saya udah ada di situ tahun 91. Saya belum nikah. Saya nikah 92 gitu. Jadi dunia ini dunia yang sudah saya tekuni lama. Sehingga kalau dibilang ada penghinaan kan harus ada niat. Dan nggak mungkin 40 tahun saya melayani bersih terus di tahun ke 40 istilahnya ya iyalah, kalau orang dunia bilang udah bau-bau tanah gitu, udah menit-menit terakhir pelayanan putaran terakhir itu saya menghina gitu. Jadi itu nggak mungkin gitu, itu nggak mungkin. Intentionally nggak mungkin. Dan pergaulan saya dengan ustadz atau apapun dari zamannya Jainuddin MZ almarhum gitu. Jainuddin MZ itu teman baik gitu. Kita suka ngobrol bersama, suka ini bersama gitu. Sampai anaknya sekarang juga pernah beberapa kali bersama gitu. Jadi ketika itu masalah gitu, dan kejadian awalnya sebetulnya nggak seperti yang viral gitu. Karena kejadian pertamanya saya lagi kumpul sama ustadz-ustadz, sama justru kalau diantara kita ya kan bercandaannya kita ya Ustadz kumpul sama pendeta, ya bercandanya apa? Ya bercanda di antara kita lah, cerita-cerita itu. Sebetulnya itulah yang saya ceritakan. Jadi karena itu, waktu itu terjadi, saya tahunya dari seorang ustadz. Teman saya, Ustadz Dasat Latif telepon gitu. Pendeta, ini ada kasus begini-begini. Seingat saya pendeta kan nggak begitu. Itu gimana ya ceritanya? Saya kirim video aslinya gitu. Nah itu kan konten kreator musuhnya sekarang kan edited. Kalau ketika mulai diedit, dinarasiin, apapun bisa terbalik-balik gitu. Nah jadi saya kirim video aslinya, terus langsung 2 jam kemudian beliau telepon, beliau bilang, yang begini sih nggak ada apa-apanya, ini bahayanya editornya katanya gitu. Kalau gitu pendeta coba ngobrol sama teman-teman deh gitu. Nah langsung hari itu juga, itu hari Minggu kok, langsung saya telepon Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Kalla, saya telepon MUI, saya telepon NU, Muhammadiyah, pokoknya semua kelompok ini. Kebetulan kan banyak rekan gitu. Jadi akhirnya saya minta waktu, yang ini kasih waktu ini kasih waktu ini kasih waktu ini gitu. Kebetulan juga saya berkawan sama kelompok-kelompok seperti FPI gitu, Pak Habib Rizik dan lain-lain, ya semua udah kontak-kontakan. Pada akhirnya bersilaturahmi. Nah akhirnya sebagian besar hanya bilang rumah dari umat Muslim adalah MUI. Jadi kalau Dewan Masjid dan MUI udah semua lebih lancar karena kita sebuah kesatuan. Saya bilang oke gitu. Nah udah karena kebetulan rekan-rekan ya tuh saya jelaskan juga tentang ini gitu. Nah pihak-pihak tertentu justru nggak tahu gitu. Ini hanya kelompok-kelompok tertentu yang memang kalau kita lihat dari videonya di kontennya mereka memang kebanyakan perbandingan agama gitu. Nah yang sebetulnya kalau dialog tuh asik. Nah sekarang nih kan ada intention itu debate gitu. Nah itu yang nggak pernah saya setujui gitu. Saya ini manusia yang paling nggak suka berdebat agama, karena agama bukan untuk diperdebatkan. Agama itu justru yang kita lihat titik temunya gitu. Iya kan, titik temunya gitu. Makanya buat saya selama 40 tahun ini baru sekali ini aja gitu diviralkan. Tetapi puji Tuhan yang memviralkan bukan kelompok dari mereka-mereka yang secara aturan memang mewakili agama mereka gitu. Ini hanya ada pada saat itu akhirnya pastor dengan gentleman saying apologize ya, minta maaf pada saat itu. Loh kalau udah begitu kan paling enak
yang Yesus ajarkan kan begitu, gitu. Kalau ada masalah ya minta maaf aja dulu, gitu. Jadi buat saya tulus, saya minta maaf karena berpotensi dimengerti orang, disalah mengerti. Makanya waktu saya ditanya penyidik, saya juga bilang, loh, dengerin aja aslinya. Ketika penyidiknya dengan aslinya, baru penyidik bilang, loh, berarti Pak Pendeta nggak menyinggung ini, nggak menyinggung ini, nggak menyinggung ini. Enggak. Saya bilang jelas 2,5% di gereja. Kalau 2,5% di gereja, jadi istilahnya orang mau kasih 10%, orang mau kasih 2,5%, orang mau kasih berapapun, gereja mah bebas-bebas aja gitu. Nah, ketika didengar aslinya, ya akhirnya penyidik juga ngerti. Dan tapi udah beres, Pak? Udah. Jadi kelar, ya? saya udah dapat 5 surat, jadi rupanya ada 5 orang yang, Iya. dan 5-5-nya tidak ada yang mewakili sebuah lembaga. 5-5-nya hanya pribadi. Gitu. Yang melaporkan saat itu? Yang melaporkan. Ada di Lampung, ada di Sulawesi Selatan, 3 di Jakarta. Gitu. Nah dari 3 ini, 2 sudah jadi teman sekarang gitu. Karena sudah akhirnya bersilaturahmi, jadi gitu. teman. 1, ya akhirnya udah beres juga gitu. Karena saya dapat 5 SP3 dari Polda gitu, bahwa semua udah beres. Berarti saat ini all good, semua sudah beres. Puji Tuhannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. But what did you learn? Karena kan kita we live and we learn. Saying apologize, meminta maaf mungkin sesuatu yang dibutuhkan pada saat itu karena kondisinya. Tapi apa yang pastor pribadi pelajari, apalagi mungkin kalau 40 tahun sudah memberikan sermon, memberikan khotbah, ya udah asam garam deh. Tapi dunia perkontenan sekarang ini kan very sensitive. What did you learn, pastor? Yang pertama, menyelesaikan selalu lebih baik. Karena kita dulu bilang mencegah. Tapi di zaman edit gini, apapun bisa jadi. Orang bisa edit semau-maunya gitu. Tetapi yang paling berharga, yang pertama ya, kalau saya ini belajarnya, 1, jaga hati. Jaga hati. Yang penting pokoknya hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, orang mau buat apapun udah, nggak usah ngotot, nggak usah ngelawan, nggak usah apapun. Karena segala sesuatu bisa terjadi kepada siapapun, gitu. Nggak ada orang bisa bilang, saya udah jaga kata-kata saya. Kalau mau bicara itu, saya ini 40 years gitu. Jadi kamera nyala, saya udah tahu ini boleh, ini nggak boleh. Tek, ini harus hati-hati, ini harus hati-hati. Kalau saya di sini saya harus hati-hati gini. Itu udah kayak otomatis gitu. Tetapi itu pun bisa happen to me. Walaupun ketika sampai di apa tuh namanya di penyidikan ya nggak bisa ada apa-apa karena memang nggak terbukti gitu. Tapi jaga hati. Lalu yang kedua, jaga temen gitu. Karena the end of the day, what we have bukan prestasi, what we have is friends gitu. Karena mana? Istilahnya di saat seperti itu, kalau saya dikenalnya sebagai orang yang arrogant atau apa-apa, nggak punya teman, habis selesai gitu. Karena ini yang nyelesain semuanya tetap teman gitu, teman gitu. Baru yang ketiga, ya yang paling penting adalah jangan ngotot gitu. Kalau saya sebagai orang Kristen, saya ngertinya gini, ya saya cuma hamba. Namanya hamba kan yang suka ngotot bos. Ya kan, kalau kita bos, siapa lu siapa gua gitu kan. Tapi kalau kita hamba, ya udah, mau diapain ya udah gitu kan. Jadi karena saya menyadari saya hamba, ya udah, ada masalah, ya udah saya minta maaf. Gak usah ngotot, gak usah klarifikasi. Kalau dengar saya nggak pernah klarifikasi gitu. Saya cuma datang, saya cuma bilang ini aslinya, ini penjelasannya. Saya minta maaf. Wartawan datang bilang sorry, saya nggak berani ngomong karena kalau saya ngomong nanti ada cerita lain lagi atau lain lagi. Pokoknya saya cuma sampai minta maaf. Udah gitu aja gitu. Toh saya cuma hamba gitu. Ya, lebih berhati-hati nggak, terutama dalam membuat konten, terutama mungkin misalnya yang berhubungan dengan komparasi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Paling itu aja yang saya jaga gitu karena yang pertama saya nggak bisa serius gitu. Hidup saya memang, ya gimana ya orang kalau nggak bisa serius gitu. Buat saya, life is fun gitu. Hidup tuh indah gitu buat saya. Jadi mau dimanapun, ya namanya otak suka bercanda ya. Namanya bercanda kan ada tingkat orang menerima bercanda orang gitu. Jadi ya udah, kalau orang serius ada kelebihannya. Tapi juga ada kekurangannya. Kalau kelompok kita
ada kekurangan, ada kelebihannya. Kita bercanda sama orang, tiba-tiba kan ada orang mikir, kan ada orang yang pikirannya mengagetkan gitu. Kok gue ngomong gini bisa dia pikir ke sana ya? Jadi berbeda menangkapnya. Berbeda menangkap ya udah minta maaf aja gitu. Tapi saya nggak bisa berubah menjadi pendeta yang baik, saudara-saudara. Kita semua percaya bahwa Tuhan ada di sini. Ya kadang-kala ya bercanda. Nah tiba-tiba ada orang yang merasa Gilbert nggak serius banget. Ya udah mau diapain? Mungkin karena memang dari dulu kan Pastor Gilbert kan selalu kalau membawakan khotbah tuh selalu full of sense of humor ya. Ya orangnya begitu. Emang selalu lucu. Emang itu sesuatu yang biasanya jemaat senang dari ada pastor, orang kan? menganggap strength, ada orang menganggap my weakness gitu. Atau mungkin banyak orang yang mungkin they don't mind, nggak keberatan dengan sense of humornya, cuma they do mind keberatan dengan mungkin bercandaan yang mungkin berhubungan dengan agama lain. Mungkin ya itu. Paling itu aja gitu yang kita harus hati-hatinya. Oh ini buat sebagian orang sekarang ini lagi sensi, karena dulu sih enggak tuh gitu, biasa aja. Karena mungkin nggak ada kamera bertebaran di mana-mana kali juga, Pastor. Dan juga memang seperti itu. Ternyata ada beberapa hal yang saya pelajari tidak bisa berpindah. Misalnya kita lagi ngomong begini, konteksnya apa, asik aja gitu. Tapi ketika kita diangkat 1 menit ini, dibawa dalam konteks yang berbeda, bisa bermasalah. Maksudnya gitu. kalau kita ngobrol, bercandaan ini privat, dan tiba-tiba ada kamera, hal-hal demikian aja gitu. Kan contohnya ini kan penguatan kepada jemaat ya. Penguatan kepada jemaat dalam arti kata gini, kamu orang ini doa cuma seminggu sekali. Walaupun kemudian banyak Kristen juga yang bilang, Gilbert ini bodoh sekali, masa dia cuma bilang orang Kristen berdoa cuma seminggu sekali. Aduh, gitu capek kali gitu. Ini kan konteks bicara bercandaan sama jemaat. Orang dalam lah ibaratnya. Bicara sama jemaat. Kamu nih enak kebaktian cuma seminggu sekali. Sembari khotbah, saya khotbah, kamu main handphone apa segala macam. Saya sedang bilang, coba bandingkan saudara-saudara sepupu kita yang katanya nggak boleh salah, ucapannya nggak boleh salah, jamnya nggak boleh salah. Kamu kebaktian masih boleh milih. Kalau nggak bisa jam 6, datang jam 9. Jam 9 nggak bisa datang jam 11. Jam 11 nggak datang, bisa jam 1, jam 4. Nah, itu kan konteksnya tuh itu gitu. Nah, ketika itu semua diedit-edit, dijadiin ini, kesannya perbandingan agama. Padahal itu tidak perbandingan. Itu jelas ngasih tahu, kamu tuh enak. Makanya ada istilah saya, sementara ibadah orang itu setengah mati. Setengah mati itu bukan negatif. Sama seperti, mau jadi orang seperti Melanie Ricardo yang terkenal, kau pikir gampang kah? Kata orang Papua bilang, setengah mati tuh. Jalan yang dia tempuh nggak berat, nggak gampang. Kamu pikir mau jadi jenderal tuh gampang, setengah mati mau jadi jenderal. Kamu pikir mau jadi dokter tuh gampang, setengah mati. Gitu. Jadi itulah perbandingan yang ketika dinarasikan berbeda akan berbeda. Gitu. Jadi memang itu pelajaran yang harus kita hati-hati, bahwa hal yang benar sekalipun, hal yang membangun sekalipun, ketika dipindahkan konteksnya, dinarasikan berbeda menjadi berbeda. Iya, gitu. Berarti Pastor sekarang kalau misalnya lagi khotbah nih, mungkin kalau zaman dulu ya, mungkin tadi kan cerita udah 40 tahun sudah sudah menjadi seorang pendeta gitu ya. Kalau dulu kan mungkin handphone juga jadul, seadanya. Jadi mungkin bercanda apapun segala macam gitu ya, yang mungkin bercandaan untuk kaum sendiri. Karena mungkin dulu tidak ada perekaman atau orang tidak punya handphone smartphone seperti sekarang gitu. Mungkin a lot safer, lebih aman. Karena itu jatuhnya ke ruang privasi ya. Tapi pada saat berubah tadi Pastor bilang ke ruang publik kan jadi berbeda. Ada banyak orang yang mungkin nanti takutnya hal yang sensitif jadi tersinggung gitu kan. Nah, berarti sekarang pada saat misalnya lagi membagikan khotbah nih gitu. Berarti sangat lebih hati karena kan jemaat bisa anytime bisa record gitu kan, Pastor. Jadi ada 2 hal. Yang pertama sekarang saya bilang, hati-hati ya, jangan saya dianggap ini. Jadi saya mengingatkan bahwa ini ruang privasi gitu. Yang kedua, memang ini waktunya juga kita belajar. Kita belajar dalam arti kata, kita jangan mudah diadu domba lah gitu. Kenapa? Karena kita kalau ini lebih sejuk gitu. Kita lebih sejuk. Toh kita harus lihat konteksnya apa gitu. Nah, sementara kalau kita lihat yang konten yang debat agama itu kan banyak banget, yang menghina Kristen, yang menghina ini, menyerang ini, itu cukup banyak gitu. Sebetulnya yang harus kita jaga yaitu agama itu ruang privasi setiap orang gitu. Kita kalau mau belajar, lihatlah belajarnya. Tapi ya sekali lagi saya bilang,
sebetulnya kita juga perlu mengetuk hati orang yang niatnya busuk sih gitu, yang kalau lihat apa sengaja cari kekurangannya terus dinarasikan. Itu juga, jadi dua sisi lah harus belajar. Kemarin akhirnya saya bicara sama MUI dan juga bicara sama PGI bahwa jangan lagi apa-apa, kan banyak juga konten kreator sekarang yang bermasalah sama penghinaan agama dan lain-lain gitu. Wilayah penghinaan agama itu bukan wilayah polisi. Wilayah penghinaan agama itu wilayah MUI dan PGI gitu. Jadi kalau orang Kristen dianggap menghina agama, dia harusnya lapornya ke MUI. Baru MUI bicara sama PGI untuk membahas gitu. Nah, ini sekarang mudah-mudahan kalau ini dua-dua pihak setujui, jadi ini lagi dibahas supaya kalau ada laporan penghinaan agama tidak lagi dilaporkan ke polisi. Polisi karena gini, ujung-ujungnya polisi akan tanya ke MUI. Ngerti kan, penghinaan agama gitu. Walaupun beberapa penghinaan agama kan pada akhirnya ada beberapa yang berakhir ke penjara juga. Sekarang, nah setelah kasus saya lagi minta untuk ini masukan jadi dari kemarin. Ini masukan karena akhirnya MUI juga bilang, wah ini repot nih, nggak ada unsur apapun tapi bisa digoreng-goreng dan bisa memperkeruh umat gitu. Karena kalau udah masalah agama kan orang jadi agak liar gitu, maksudnya ya namanya privasi dirinya atau hal yang paling sensitif dalam dirinya terus diangkat gitu. Memang akhirnya di zaman ini kan disebut post-truth. Nah, zaman post-truth yang paling penting is not the truth anymore gitu. Zaman post-truth yang paling penting adalah framing gitu. Makanya sekarang orang dikenalnya lewat framingnya. Kalau orang udah framingnya baik, baik gitu. Nah, hal-hal ini yang perlu dihindari supaya jangan sampai framing menciptakan keresahan dalam masyarakat gitu. Nah, puji Tuhan kemarin dari MUI juga udah mulai bahas dan kita juga udah mulai ngobrol sama PGI. Nah, mudah-mudahan kalau bisa nanti akhirnya majelis dari 5 agama ini ngobrol bersama supaya ini bukan ranah kepolisian, ini ranah kekeluargaan. Kan Indonesia ini disebut sebagai rumah besar dengan kamar yang berbeda-beda. Gitu. Tapi kayaknya tergantung penghinaan secara agama seperti apa loh Pastor. Kayak aku kemarin baru nggak tanpa menyebutkan orangnya ya, kayak sempat melihat salah seorang selebgram itu yang dia bilang melihat memposting dan bilang bahwa ada foto Tuhan Yesus dan dia bilang cukur rambut segala macam. I mean, it depends to the kontekstualnya juga kali ya, gitu. Betul, tapi kembali kepada apa ruginya buat kita, gitu. Kalau kita lihat di luar negeri, Yesus pegang botol Coca-Cola gitu. Kita lihat pembukaan Olimpiade, penghinaan besar terhadap kekristenan. Rugi gitu. sih mungkin enggak Pastor, maaf. Tapi kalau menurut aku, kalau dibiarkan dan tidak dihukum secara jelas gitu ya, maksudnya tidak ada tindakan yang betul-betul membuat dia jadi jera. Yang ditakutkan kalau buat aku adalah ini memberikan influence kepada influencer lain, selebgram lain. Cuma diperingatkan aja. Ini kalau sesuatu konteksnya yang sudah benar-benar crossing the line ya, yang sudah sangat parah gitu ya, menyakiti gitu umat tertentu gitu. Menurut aku sih penting. Kenapa? Karena takutnya selebgram lain, influencer lain. Karena kan semua orang sekarang content creator. Persoalannya sekarang gini, banyak orang yang dia cari bukan mendidik, yang dia cari adalah viral. Gitu. Nah, jadi makanya itu yang saya bilang. Ketika MUI dan PGI atau majelis-majelis Buddha, Hindu atau apapun bersatu, ini betul-betul sudah menghina. Banyak loh kreativitas yang Tuhan bisa kasih yang lain yang tetap bisa menghibur tanpa harus melakukan hal yang aneh-aneh. Mungkin jalan pintas. Nah, sekarang orang soalnya gila-gila viral, Pastor. Bener nggak? Everybody wants to be viral. Akhirnya mereka lakuin apapun juga gitu. Sampai menurut aku yang kayak logika dasar yang kayak saya nggak tahu ini sosok siapa. Nah, itu pentingnya sebagai seorang content creator sebelum kita tuh bikin konten. You agree dong, kita harus research dulu. Ini kira-kira akan menyakiti nggak orang lain gitu. Pastor, kembali kepada kekristenan deh misalnya gitu. Kan semua orang mungkin sekarang pengen viral, pengen terkenal gitu loh. Apa sih yang harus tetap kita pegang sebagai anak Tuhan dalam menjalani dunia perkontenan yang sekarang begitu majemuk gitu, supaya jangan sampai kita hanya mengejar viralnya saja, hanya mengejar fame-nya saja, tapi lupa apa yang Tuhan kasih message di hati kita. Jadi sebetulnya intinya itu value gitu.
intinya value aja gitu. What is our value gitu? Karena ya seperti saya bilang, dunia ini kan sekarang kita zamannya mau nggak mau, yaitu kita ada pada post-truth gitu. Buat orang sekarang kebenaran udah nggak penting gitu. Nah, tetapi kan perlu ada orang, karena zaman kan pasti berubah. Misalnya ada zamannya orang bajunya begini, modelnya begini, tapi nanti hilang. Tapi tiba-tiba muncul lagi, oh sekarang lagi zamannya lagi populernya begini lagi gitu. Ya udah gitu. Jadi hidup ini ya nggak usah terlalu mikirin sesuatu. Cuman kan repotnya orang sekarang yang dipikirin bukan cuma viralnya, duitnya gitu. Nah, jadi itulah cari makannya dia gitu. Jadi ya jalan satu-satunya tetap perlu ada orang yang punya value. Kalau orang punya value, biasanya punya kerja keras. Nah, orang kalau cuman yang dipikirkan viral, yang dia pikirin pasti jalan pintas gitu. Bagaimana caranya gitu supaya itu. Nah, itu akhirnya berpulang pada diri kita masing-masing. Misalnya, kenapa orang sekarang senang main clickbait gitu misalnya. Kenapa? Karena ya kalau dia bilang Melanie Ricardo mewawancarai Pendeta Gilbert, nggak keren gitu, ya kan? Pendeta Gilbert bicara value, nggak keren gitu. Pendeta Gilbert akhirnya menyesal karena segala kejahatan yang dia buat selama ini harus ada sesuatu diakui di hadapan Melanie. Wah, itu kan jadi viral. Gitu. Jadi walaupun orang nanti nontonnya cuma semenit, nontonnya cuma 2 menit, nggak penting. Yang penting pokoknya jumlah. Nah, gitu. Buat saya tetap value, dan yang seperti itu selalu come and go. Tetapi yang punya value tetap bertahan. Benar sih, aku setuju. Salah satu pastor, I'm sure you juga kenal beliau, pastor di gerejaku, Pastor Jeffrey Rahman. Beliau pernah bilang bahwa skill, kemampuan itu bisa membawa seseorang pada satu titik, tapi karakter yang bisa membuat seseorang itu bertahan pada titik tertentu. Pastor, ingatkan kami bagaimana caranya bahwa balik lagi di tengah begitu banyak kemajemukan, begitu banyak pilihan untuk mencari shortcut, jalan yang mudah, jalan pintas, that's the word, jalan pintas untuk mendapat keviralan. Dari viral dapat endorsement, dapat uang, dapat exposure, tetap bisa pegang value yang baik yang berkenan di mata Tuhan. Jadi value itu, kalau saya bilang ya, ini bukan hanya untuk orang Kristen ya. Value itu sebetulnya prinsip setiap orang gitu. Yang pertama, kita tuh punya Tuhan. Dan yang kedua, kita punya harga diri gitu. Nah, kita punya harga diri ini bukan untuk sombong gitu. Tapi because God has done something in my life gitu. Jadi setiap orang tuh punya berkatnya sendiri dan nggak mungkin ketukar gitu. Nah, mulai dulu dengan keyakinan, where is my aim gitu. Saya tuh tujuannya itu apa gitu. Kalau saya cuma tujuannya viral, berarti hari ini Melanie punya ini bagus nih. Si ini punya ini bagus nih. Si ini punya ini bagus. Jadi kita nggak jelas gitu. Akhirnya kita nggak punya warna. Apapun yang nggak punya warna, harinya akan tiba pasti tenggelam. Tapi orang yang punya warna gitu. Mungkin kenal ada satu pendeta yang cukup antik. Saya nyebutnya pendeta yang cukup antik. Namanya Daud Tony. Gitu. Daud Tony satu kali bilang sama saya gini. Kebetulan saya kenal dia dari tahun 92 gitu, saya melayani dia. Satu kali dia bilang sama saya gini, Pak Gilbert, saya ini khotbahnya cuma bisa 13 khotbah. Kalau saya diundang ke yang ke-14, saya khotbah dari yang pertama lagi. Tolong ajarin saya. Saya bilang gini, Daud, dari pertama panggilan kamu itu usir setan. Sudah, yang kamu khotbahin urusan setan aja. Karena yang kamu ngerti tentang itu, gitu. Kamu nggak belajar banyak teologi gitu-gitu, tapi kamu punya banyak pengalaman, bekas dukun, bekas ini, bekas urusan ini nih. Udah kamu belajar ya. Dia bilang, ya tapi kadang-kadang saya diundang khotbah Natal. Saya kadang-kadang diundang untuk khotbah tentang keluarga. Loh, kamu khotbah kasih judul 7 roh setan yang akan mengganggu keluarga di akhir zaman. Oh iya ya. 7 atau 4 roh yang menghambat kita menikmati karya damai dalam Natal. Jadi kamu mampunya urusan setan, ya udah itu aja dijelasin. Nah, yang saya khawatir ada banyak orang hari ini kan gini, dokter kecantikan, yang dia urus kan cuma muka, dia kan nggak urus usus orang, dia kan nggak urus jantung orang. Kalau ada urusan jantung, dia kasih ke dokter jantung. Nah, saya tetap percaya bahwa sepinter apapun
orang itu punya jalurnya gitu. Stick with your call. Stick with your calling gitu. Jadi tetap aja di panggilan kamu gitu. Kamu bisanya apa gitu. Right. Ada orang yang memang suka yang aneh-aneh, biarkan. Dia mungkin lebih terkenal dari kita, nggak apa-apa. Tetapi kalau orang mau konten yang berarti, berharga, dia cari kita. Nah gitu. Jadi setia dengan panggilan. Ketika setiap orang tahu, setiap orang berkatnya berbeda-beda dan nggak ketukar, ya udah gitu. Kalau dia memang punya bebannya untuk urusan wanita, urusan anak-anak, urusan keluarga, stick with it. Jadi akhirnya jelas. Nah, kalau kita pelajari di Amerika, ESPN misalnya, itu hanya olahraga, 24 jam olahraga. When you need to know something about sport, you go to ESPN. Gitu. CNN cuma berita aja. Nah, Indonesia semua program akhirnya ada ininya, ada itunya, ada gosipnya, ada ininya. Kenapa? Karena Indonesia selalu mau jadi semuanya untuk semuanya gitu. Nah, itu yang kita kayaknya harus mulai belajar gitu. Nggak apa-apa, orang lain lebih hebat, nggak apa-apa. Orang lain lebih bagus, nggak apa-apa gitu. Nah, saya ya ini, ya udah gitu. Setia dengan perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Sekarang ini masih terus nge-YouTube, masih ngonten, Pastor? Enggak, masih pendeta. Cuman tapi maksudnya masih rajin sharing interview di YouTube masih jalan dulu? Masih. Sempat berhenti nggak pada saat abis kejadian itu? Sempat postpone lama nggak tuh, Pastor? Enggak sih, saya tetap aja gitu. Berapa lama setelah kejadian itu and then mulai posting lagi? Enggak, tetap setiap hari masih posting. Di TikTok masih ada. Jadi saya ini lucu sih, ya itu dia. Kalau saya sih pokoknya tidak pernah viral karena saya bikin gitu. Viral karena orang bikin. Kalau saya sih begitu aja gitu. Dalam arti kata gini, mungkin orang modern mainnya di TikTok. Saya TikTok ada. Tapi saya juga apa itu namanya Facebook masih ada gitu. Jadi tetap bapak-bapak Facebook masih ada. Bapak-bapak Facebook, mama-mama Facebook masih ada gitu. Jadi ya itu saya yang saya bikin. Sebetulnya saya di media sosial nggak ada yang bikin satupun. Facebook yang bikin staff saya. Terus Twitter yang bikin Geren, anak laki-laki saya. Lalu Instagram yang bikin istri saya sama istri saya Instagram. Terus YouTube itu anak perempuan saya, Sela, gitu. Terus TikTok ya generasi Gen Z ini, Gravens gitu. Dia bilang, Dad, orang sekarang, aduh yang muda-muda udah nggak nonton Facebook, TikTok. Oh, TikTok. Tapi Dad nggak bisa goyang-goyang, gitu nggak bisa. No, TikTok bukan begitu. Oh gitu. Ya udah bikinin gitu. Jadi semuanya ini nggak ada yang saya bikin gitu. Padahal saya justru banyaknya ada di media sosial, tapi ya mereka itu yang bikin gitu. Tapi kan kalau misalnya di YouTube nggak selalu cuma sharingnya tentang khotbah ya, Pastor. Kayak banyak hal yang juga Pastor kan termasuk Pastor Gilbert tuh banyak dikenal juga sama anak-anak muda karena banyak memberikan juga tanggapan mengenai hal-hal yang mungkin sedang up to date gitu. Misalnya politik juga sempat kan gitu. Terus kalau nggak salah Deddy Corbuzier juga pernah deh Pastor kasih respon tanggapan apa segala macam. Yang beliau ngobrol tentang apa itu namanya Natal ya, beliau bilang Natal harusnya bulan Juli. Gitu. Kan, jadi emang Pastor yang pendeta kan gue yang lebih tahu. Jadi kayak politik juga kan maksudnya nggak cuma hanya kadang-kadang Rocky Gerung apa-apa. Terus Mbak Yu waktu itu nyerang presiden gitu. Kalau gitu masukan dari tim Pastor bikin konten ini yang lagi enggak, saya nggak ada timnya. Saya cuman kalau gregetan aja gitu, misalnya kayak waktu siapa ya acara apa tuh terus ada Orara ya manggil hujan gitu. Nah nggak apa-apa, Indonesia sih biasa gitu, tapi nggak usah di depan presiden dong, kan itu wibawa negara gitu. Jadi kesannya Indonesia itu negara klinik gitu. Jadi maksud saya nggak apa-apa orang mau pandangan itu gitu, tapi sebagai orang Kristen yang menghargai Indonesia gitu, karena kita kan orang Kristen juga ada dong di Pancasila, karena Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Sementara ini kan nggak ada hubungannya dengan agama gitu, ini kan hubungannya dengan roh lain kan, memanggil arwah-arwah untuk segala macam gitu. Nah, saya pikir kalau ini semakin populer, akhirnya acara-acara kenegaraan
kalau mau sembahyang kan setiap agama ada sembahyang untuk minta jangan hujan kan, ya itu aja kan silahkan, tapi jangan pakai cara-cara yang klinik lah gitu kan. Jadi kalau topik bukan dari tim ya, tergantung kalau lagi nonton apa, tergerak hati pengen bikin respon baru bikin gitu ya. Kalau politik Pastor sebenarnya kepikiran nggak sih? Karena beberapa kali kan bikin konten tentang politik. Sebenarnya Pastor Gilbert pasti banyak yang nawarin juga dong. Tergerak nggak untuk mungkin in 5 years untuk going to politik juga? Ya umurnya udah lewat kali. Kalau mau politik dulu. Atau kemarin. Ya saya nggak pernah tertarik politik. Cuman saya tuh cinta Indonesia. Gitu. Saya tuh cinta Indonesia. Jadi kalau ada hal-hal yang mengganggu dan kalau diperhatikan bukan cuman zaman sekarang justru saya jarang sekali bicara politik. Pastor, berarti sekarang bukan pastoral ya, sebagai seorang pendeta diturunkan kepada anak juga ya? Kan anak juga, Grace juga pendeta juga, bukan? Jadi saya punya 3 anak. Iya. Anak yang pertama, Geren. Dia senengnya pendeta dia, maunya pendeta. Geren. Lalu Sela. Iya. Sela nih bisnis gitu. Dia punya martabak, bisnis kuliner lah gitu. Iya. Nah, yang paling kecil dia senengnya politik gitu. Nah, tapi dia senang juga terlibat pelayanan, tapi dia fokusnya lebih ke arah politik. Kan dia sempat mau jadi anggota dewan lah kemarin itu gitu. Yang kecil berarti udah agak-agak mau ke politik ya. Tapi Geren yang sudah pendeta. Geren yang kemarin mampir ke Mbak Grace Tahir bukan sih? Iya, betul. Ya. Nah, boleh nggak Pastor, kan juga lumayan banyak viral ya. Pastor sendiri gimana tuh melihat berita, kan biar bagaimanapun juga pasti ada nama lu Moendong di belakang dihubungkan sama Pastor juga gitu. Ya, intinya lagi ada masalah. Nah, gaya orang kan beda. Ada orang yang kalau ada masalah nggak ada yang tahu gitu, biasa aja gitu, tenang aja gitu. Nah, Geren mungkin tipikal orang yang kalau ada masalah sempat meledak gitu, tapi nanti baru reda lagi. Nah, gitu. Jadi ya namanya ayah kan kita cuma bilang aja sabar gitu. Nah, itu aja. Jadi sedang ada masalah, lalu dia sebagai anak muda sempat agak panik sedikit gitu. Tapi kadang-kala mulai tenang lagi gitu. Nah, kita orang tua bagian nenangin aja. Karena buat saya kan dua-duanya anak kan. Baik daughter-in-law istilahnya maupun my son tetap adalah anak. Jadi ya kita bagian tebar-tebar damai sejahtera gitu ya. Udah kebetulan kalau istrinya orangnya lebih diam gitu. Nah, masih menikah atau udah divorce? Masih menikah sampai sekarang. Ada masalah aja biasa. Masalah rumah setiap tangga orang ada masalah. Nah, ini lagi ditangani dengan baik lah. Mudah-mudahan lancar semua. Sedangkan kan Pastor sama istri berapa tahun sebelum menikah? 2 minggu baru. Baru 2 minggu. Kita nikah 10 Januari 92. Wow. Tapi kita teman SMA. Jadi waktu itu saya kejar-kejar saya karena Jadi berpuluh-puluh tahun sudah bersama. Ya, jadi kita komitmen sama-sama. Kita lagu itu, aku masih anak sekolah, satu SMA gitu. Jadi kemarin kita satu SMA, ketemu di SMA Negeri 3 Setiabudi, Jakarta. SMA Gaul. Gitu. Dulu sih enggak. Dulu enggak ya. Dulu sekarang enggak. SMA Setiabudi kan Gaul. Iya. Tapi apa pelajaran pernikahan yang Pastor turunkan kepada anak? Yang baru menikah baru Geren aja, yang lain belum ya? Sela juga udah. Jadi saya udah punya 4 cucu. Wow. Saya udah punya 4 cucu. Dari Geren ada 2 anak, dari Sela ada 2 putri. Jadi ini dua-dua laki, Noah sama Juda, ini Anaya sama Afia. Wow. Gitu. Apa yang diberikan kepada anak-anak untuk pegangan dalam pernikahan, Pastor? Saya selalu bilang, saya ini terkenal dengan satu kata 3A. Asik-asik aja. Jadi hidup tuh dibawa asik-asik aja gitu. Mau ada ini, mau ada masalah dibawa asik-asik aja. Karena perfect is impossible. Gitu. Sempurna itu nggak mungkin gitu. Tetapi everything is about our heart gitu. Semua tergantung hati kita. Kalau misalnya orang di luar ada iklan tuh pada lunya panas, guanya adem gitu. Hidup tuh gitu aja. Mau ada masalah apapun kita adem-adem aja gitu. Jadi nggak usah stres gitu. Apalagi kan saya bilang, saya ini kan pendeta. Kalau setiap kali ada masalah tuh saya panik gitu. Kan bagaimana ntar khotbah saya 1 jam, ntar khotbah saya cuma 15 menit. Sorry, saya khotbah 15 menit. Otak saya lagi kacau pikiran. Gitu. Jadi makanya
banyak orang yang merasa kenal saya tuh nggak kenal saya gitu. Makanya gereja kita tuh stabil aja gitu. Ntar ada omongan ini, ntar ada viral ini, ntar ada omongan ini, ntar ada viral ini. Gereja tetap aman karena kan tiap minggu saya khotbah. Kan tiap minggu dia lihat gembalanya. Tiap minggu kan dia kenal, dia kan tahu kalau orang bilang, oh gembala Gilbert tuh begini, kan dia yang tahu hari-hari. Dan mereka banyak yang udah 17 tahun sama-sama saya, bahkan itu gereja 17 tahun. Tetapi yang bersama saya dari mulai zaman Girl Ministry lah, Geo Studio lah, kan juga banyak yang kenal gitu. Nah, cuman kan yang viral-viral sekarang ini kan orang sekarang kan gitu. Pokoknya SKSD sok kenal sok deket gitu kan, dia cuma tahu dari YouTube, ini pasti begini orangnya gitu. Ya udah. Jadi dalam pernikahan yang diajarkan kepada anak-anak adalah 3A. 3 aja, asik-asik aja gitu. Karena walaupun kondisinya lagi nggak asik tuh kayaknya tuh, karena nggak bisa ketemu anak ya kan Gera. Loh, nggak asik itu kan soal keadaan. Tapi kitanya asik. Ketika kitanya asik, semuanya pasti solve gitu. Karena pasti kan ada masalah. Nah, kalau ada masalah kan harus dihadepin gitu aja. Nah, kalau dihadepin kan cuma 2, bisa pendek, bisa panjang gitu. Nah, kalau kita terus hadepin kan pasti ada jalan keluar. Nah, kalau kita panik, itu kan persoalannya. Ketika kita panik, kita ambil langkah salah gitu. Karena dalam pernikahan itu jangankan kita sama orang, kita sama diri kita sendiri aja. Buka browser gitu, mau lihat baju kita bingung sendiri. Hari ini mau pakai baju apa ini? Kayaknya ini kemarin baru pakai deh. Apa ini? Kita sama diri kita aja kadang-kadang suka nggak nyambung gitu. So many options kan? Banyak pilihan. Nah, apalagi sama orang gitu. Kan gitu. Nah, itu yang saya bilang. Ketika kitanya asik, masalah apapun kita bisa hadapin gitu. Yang penting di dalamnya tenang. Tapi kalau misalnya ujungnya nanti akhirnya sepertinya nggak bisa asik dan tidak bertemu dengan titik temu pada akhirnya, karena 2 kepala kan kadang-kadang bukan, ya puji Tuhan kalau pastor sama istri kan bisa satu kepala, bisa sama-sama saling menyatu. Tapi kan kadang-kadang anak-anak muda tuh karena vibe-nya masih bergejolak lebih susah untuk disatukan. Kalau memang benar-benar tidak bisa disatukan, apakah divorce bisa menjadi salah satu perceraian? Enggak lah gitu. Divorce is never ever solution. Gitu. Karena apa? Karena divorce itu selalu mendatangkan duka, dan Alkitab udah bilang kenapa orang divorce, karena ketegaran hatimu, gitu. Karena kepala batu kamu, gitu. Karena pokoknya kalimat yang paling salah dalam rumah tangga adalah gue tuh memang orangnya begini, gitu. Nah, ketika rumah tangga udah mulai bilang gue tuh memang orangnya begini, gitu. Karena gini, rumah tangga ini asik. Ini secara Kristen ya. Secara Kristen dibilang keduanya bukan 2 tapi 1. 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, orang di mana juga ribut. Gak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Gak bisa tambah 1 sama dengan 1. Bisa, gampang banget. 1 tambah 1 sama dengan 1, gampang. Satunya potong setengah, satunya potong setengah, setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi kita kalau siap menikah, berarti siap kehilangan setengah dari mimpi kita, setengah dari kebiasaan kita, setengah dari kemauan kita, gitu. Nah, ketika setengah sama setengah, jadinya 1. Nah, repotnya, kalau ini 1/9, yang ini 8/9, ya repot dong, gitu. Iya kan? Yang istrinya ngalah setengah mati, gitu. Terus suaminya bisa bangga sih, gitu. Waduh, istri gue tuh hebat banget, istri gue tuh ngalah, istri gue luar biasa. Iya. Saya mendapat anugerah, tapi istrinya bilang, musibah apa dalam hidup gue sampai dapat laki kayak begitu? Ya kan? Gitu. Tekanan batin. Tekanan batin. Jadi masing-masing harus berani kehilangan setengah. Gitu. Makanya selalu saya bilang, orang yang menikah dia harus dewasa. Kenapa? Karena dia harus siap dulu kehilangan setengahnya. Nah, gitu. Nah, itu yang banyak orang nggak sanggup melakukannya. Banyak orang tuh berdiri di pihaknya lalu bilang, gue tuh orangnya memang begini. Take it or leave it. Nah, this is who I am. Ketika rumah tangga itu either satu cerai atau yang kedua yang lain terjajah, gitu. Nah, ini yang harus dimengerti banyak orang, baik yang sudah menikah maupun belum menikah. So as a pastor, you loud and clear, firmly said bahwa perceraian bukan adalah pilihan. Divorce is never ever solution. Divorce is start of a new bigger problem, gitu. Kalau orang divorce, ya udah, masalahnya tambah besar. Mungkin sekarang dia senang gitu, waduh, thank God gitu, akhirnya gue kawin lagi, tenang gitu. Gue kawin lagi nih, yang ini baik ini. Tapi kemudian ketika anaknya mau nikah, apapun, ini masalah. Tiba-tiba anaknya nanya ini, ribut, ininya bawa, gitu. Jadi divorce is a start of new bigger problem, gitu. Divorce
It's starting a new problem. Bigger problem. Bigger problem. Bigger problem. Daripada pernikahan. Dari Jadi kalau- pernikahan. Mendingan diselesaikan. Karena gini, kenapa orang menikah? Kan dasarnya cinta. Iya toh, gitu. Jadi ada basic bersama, gitu. Makanya saya ini pendeta yang di gereja kita, semua orang yang mau menikah, ini kritik saya buat banyak pendeta adalah banyak orang cuma pertemuan 3-4 kali, 5 kali menikah. Diberkati. Kita di gereja kita itu 19 kali ketemu saya, itu yang ke-20. Jadi kita ada 20 sesi untuk pembahasan pranikah. Belajar. Segala macam mau nikah kita bicara. Dan siapapun dia, gereja kita yang tercatat hampir 20.000 jemaat. Right. Siapapun yang menikah itu harus bertemu saya. Siapapun dia, nggak terkecuali. Pokoknya harus terakhir ketemu saya. Kira-kira 2 jam, 2,5 jam itu kita Konseling ngobrol. konseling langsung saya sama 2 orang itu, siapapun dia. Gitu. Oke. Dan itu pertanyaan pertama saya sederhana. Apa tuh? Kamu nikah berapa lama? Gitu. Kan semua kaget kan? Iya. Nah, saya bilang, coba kamu pikir. Kamu nih akan bersama sekitar 40-50 tahun. Minimal. Kan berarti menikah 25-30 gitu kan. Kamu akan 40-50 tahun gitu. Nah sekarang pertanyaan saya. Coba kamu lihat dia nih. Selamanya kamu akan cinta dia nggak? Oke. Gitu. Saya bilang yang membuat kamu menikah adalah cinta. Tapi yang mempertahankan pernikahan kamu adalah komitmen. Right. Sama seperti misalnya Melanie apa? Mau jadi content creator misalnya. Selama perjalanan pasti ada masalah, ada persoalan. Sure. Tapi kenapa you stay with it? Gitu. Karena komitmen. Saya mau jadi content creator yang bagus. Saya mau jadi berkat buat orang. Saya mau menginspirasi banyak orang. Saya mau memberi semangat. Saya mau memberi kekuatan pada banyak orang. Nah, komitmen itu akan mempertahankan rumah tangga. Ada saatnya kita lihat suami kita, waduh ini orang kok kayak malaikat, baik banget gitu. Ada kalanya kita lihat, kesel, di manusia lahir dari pasar mana sih, gitu, kayak preman gak jelas gitu. Tapi apa yang Pastor pengen sampaikan kepada orang Kristen yang unfortunately sudah terlanjur bercerai? Ya kalau sudah bercerai ya udah, kan udah lewat. Masa mau balik lagi gitu? Yang pertama ya udah jangan rasa bersalah gitu. Karena setiap orang punya kesalahan gitu. Nah yang kedua belajar dari kesalahan. Dan yang ketiga pastikan kita tahu this is not the ideal place gitu. Ini bukan tempat yang ideal. Karena saya sudah menikah berarti ada price to pay gitu. Dan price to pay itu ya pay. Jangan price to pay lalu kita regret gitu. Waduh nih saya waktu itu kenapa bercerai? Ya udah gitu. It's already happened. Nanti ada masalah gitu. Ada anak mau nikah harus ketemu istri yang lama gitu segala macam. Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari harga yang harus kita bayar. Karena hidup ini never look back, dan never regret gitu. Udah. Never look back and never regret. It's already happened. It's happened. Satu lagi Pastor yang sempat juga kemarin viral di TikTok tuh adalah kayaknya Geren tuh punya karunia untuk katanya menyembuhkan tuh apa ya? Yang kalau sempat viral ini ada potongan ya, makanya kita clarify sama Pastor ya. Kalau kena sepatu Jordannya, kalau nggak salah menyentuh sepatunya, and then bisa sembuh. What do you think about that? Jadi gitu, gini, itu awal pelayanannya. Gitu. Jadi awal pelayanannya, jadi kan gini, sama seperti seorang anak pertama kali naik motor, dia belum tahu nih banyak hal tentang motornya gitu. Jadi waktu itu dia lagi sedeng lah gitu, maksudnya orang didoain jatuh gitu, orang wah sembuh gitu. Nah, terus dia mau bilang gitu, it's not about me. Sebetulnya apapun bisa dipakai Tuhan gitu. Nah, sepatu aja nih gitu. Nah, itu bisa gitu. Nah, jadi saya tegur, saya bilang, Pastor tegur? Iya, saya bilang jangan begitulah, gini kan jadi gini. Nah, baru dia, oh iya saya salah gitu. Nah, jadi itu yang saya bilang, buat setiap orang yang marah sama Geren, it's okay. Emang banyak yang marah saat itu? Oh iya, gitu kan saya selalu bilang, it's okay, he's still my son. Kayak kamu nggak pernah salah aja. Namanya masih anak muda ya, kadang-kala ada kesalahan-kesalahan. Tapi at least dia kan punya pembimbing gitu. Ya udah gitu. Ya mungkin kita yang bimbingnya kurang jago gitu masih, karena itu ya anak pertama saya belum ahli-ahli juga dalam membimbing gitu. Tetap jadi ayahnya yang gitu. Jadi ya pokoknya kalau ada salah ya kasih tahu saya, nanti saya yang beresin, saya bimbing. Tapi kembali kepada
tidak ada orang yang bisa menyembuhkan, karena yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Exactly. Nah, kita ini cuman mendoakan. Nah, kembali kepada passion seseorang. Gitu. Jadi ada orang yang kalau doain orang, Bapak dalam nama Yesus sembuhlah gitu, atau enggak bahkan cuman Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan. Intinya kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyembuhkan. Nah, Geren kebetulan punya passion gitu. Jadi maksudnya dia tuh kalau lihat orang sakit, aduh, gimana cara sembuh? Dia doain sungguh-sungguh gitu. Nah, terpanggil benar-benar. Dia terpanggilnya ke arah sana gitu. Nah, sama seperti setiap orang ingin menjadi berkat. Tapi ada orang, kenapa Melanie bikin konten? Sebagian mungkin bilang, dia mau viral aja, dia mau cari duit. Tapi enggak tuh, gue pengen betul-betul berbuat sesuatu. Nanti kelihatan dari value-nya kan gitu. Nah, Geren kebetulan dia tuh passion-nya banyak untuk mendoakan kesembuhan orang gitu. Dia tuh bahagia banget gitu kalau lihat orang sembuh gitu. Nah, kemudian ada orang yang nyerang dia, lalu, ini pendeta yang nyembuhin orang apa-apa. Ya enggak, cuman passion-nya dia aja gitu. Pada dasarnya sebetulnya setiap orang ada keyakinan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Semua agama, kalau ada yang sakit, ujung-ujungnya gini, doain ya supaya cepat sembuh. Nah, itu kan yakin bahwa ada Tuhan yang bisa menyembuhkan. Nah, tapi ada orang yang, gue nggak bisa doain orang sakit. Karena panggilannya mungkin bukan di situ. Doa kan nggak butuh kehebatan khusus, cuman butuh passion aja kan gitu. Terus kan bisa aja doain orang. Coba kalau mamanya yang sakit, mau nggak mau dia, ya Allah, ya Tuhan, tolonglah sembuhkan anak saya, ibu saya. Ya akhirnya kan ketika orang kepepet, ya dia mau. Tapi ketika orang lain kan belum tentu dia punya passion. Nah, kebetulan Geren passionnya, dia tuh pengen banget ngeliat orang sembuh. Dia kalau lihat orang sakit, bisa doain orang lama gitu. Dia bisa doain sampai jam 11 malam gitu. Ya itu passionnya. Gitu. Jadi misunderstanding hanya karena pemilihan katanya kali ya di awal-awal. Kembali kepada di media sosial dipotong terus dinarasikan aja di barang itu. Jadi barang itu. Ya mungkin ini masukan juga ya, maksudnya aku juga gitu sih Pastor, sekarang kalau kayak diajakin kesaksian, I would really careful with the words that I choose, karena kita nggak pernah tahu ada kamera yang orang live ya kan, yang kita pikir hanya untuk kalangan pribadi, jokes di antara kita, ternyata kayak tadi Pastor bilang keluar ke ruang publik karena ada yang merekam. Jadi ya memang kontrolnya harus di mulut kita sih, harus benar-benar kata-kata yang kita pilih itu berhati-hati, jangan sampai misleading, disalahartikan. Apalagi kalau kita salah memilih katanya gitu. Banyak yang memang sekarang itu it's quite sensitive sih Pastor. Tapi orang gereja juga mesti belajar lah, nggak boleh motong-motong seenak. Misalnya gini, saya tuh pernah mau bercerai sama suami saya, misalnya gitu. Tiba-tiba cuma sepotong itu dinarasikan. Oh ini karena memang suaminya nggak benar, suaminya punya perempuan lain. Padahal kalimatnya sebetulnya cuma saya mau pernah bercerai gitu lah. Khususnya kalau gereja ya, kalau dunia medsos ya udahlah, what can we do. Tapi dunia gereja tuh harus belajar untuk jangan motong-motong gitu. Kayaknya nggak sehat banget deh. Motong boleh, kalau memang ya itulah intinya gitu. Konteksnya itu gitu. Emang ada gereja yang potong-potong gitu, Pastor? Ada aja lah. Masa? Khususnya orang gereja, mungkin gerejanya enggak, tapi orang gerejanya. Oknum di gerejanya. Saya khotbah tahun 2019 ya, 2019 di di Miri di Sarawak. Saya lagi bilang kita tuh kan itu conference untuk pendeta-pendeta se-Sarawak dari gereja SIB. Saya lagi bilang tolong kita nih harus bersatu. Ada gereja yang pakai angkat tangan berbahasa roh, it's okay. Tapi ada gereja yang lebih him gitu. Nah, jangan main serang. Kalau him dibilang gereja kayak kuburan, kalau ini gereja kayak diskotik gitu. Nah, jadi saya ngomong gitu. Tiba-tiba saya dipotong. Jangan nyanyi kayak him gitu, itu gereja kayak kuburan. Lalu dibuat narasi. Gilbert anti gereja-gereja A, B, C, D gitu. Wah rame gitu. Ya kebetulan kembali saya punya banyak teman di wilayah itu ya, saya ngomong. Saya bilang nih video aslinya, silakan dengar sendiri.